Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Joko. Perkenalkan, kami dari kelompok negara Vietnam akan mempresentasikan UTS mengenai iklim negara Vietnam. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Lidiana Aristania dengan NIM 1141905. Yang kedua saya sendiri yaitu Zujin Muhammad Isyam dengan NIM 1141906. Untuk yang pertama, yaitu elemen apa saja yang mempengaruhi iklim menurut Open. Ini terdiri dari yang pertama, itu nilai rata-rata suhu. Yang kedua ada curah hujan. Yang ketiga kelembapan, angin, awan, sinar matahari. Dan yang terakhir, indeks sinar ultraviolet. Selanjutnya adalah kelembaban. Kelembaban rata-rata di negara Vietnam adalah 84% sepanjang tahun. Pada musim dingin, kelembaban cuaca Vietnam dapat mencapai jenuh. Sedangkan pada musim panas, udara dapat terasa sangat kering. Vietnam memiliki iklim muson tropis dengan kelembaban rata-rata 84% sepanjang tahun. Namun, karena perbedaan pada garis lintang dan keanekaragaman topografi, iklim cenderung sangat bervariasi dari satu tempat terhadap tempat yang lain. Pada saat musim dingin atau musim kering, umumnya terjadi dari November hingga April. Angin muson biasanya bertiup dari timur laut sepanjang pantai RRT dan mengarah ke Teluk Tonkin, meningkatkan banyak kelembaban dan dampaknya musim dingin di sebagian besar Vietnam adalah kering. Kemudian angin. Dalam kondisi normal, angin di Vietnam tergolong sepoi dengan kecepatan 8-15 km per jam. Namun, angin badai bersifat lebih merusak, sedangkan angin muson biasanya bertiup dari timur laut sepanjang pantai RRT dan mengarah ke Teluk Tonkin. Sinar matahari. Lamanya penyinaran sinar matahari dalam satu hari di Vietnam seimbang antara siang dan malam, yaitu selama 12-13 jam dalam sehari, sebagaimana negara ekuator pada umumnya. Matahari yang menyinari bumi akan menghasilkan radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer, sehingga udara bumi bersuhu nyaman bagi kehidupan manusia. Apabila atmosfer bumi dijejali oleh gas-gas akibat ulah manusia akan menyebabkan terjadinya selimut seperti terjadi pada rumah kaca. Radiasi panas yang lepas ke udara ditahan oleh selimut gas tersebut sehingga suhu bumi menjadi naik dan menjadi panas dan mempengaruhi perubahan iklim. Berdasarkan lama penyinaran matahari, Vietnam termasuk ke dalam negara tropis yang memiliki dua musim yang berbeda. Selanjutnya awan. Indeks awan di Vietnam juga sangat dipengaruhi oleh cuaca. Pada musim hujan dan dingin, langit dapat sepenuhnya tertutupi awan dengan indeks awan 100%. Berbeda dengan musim panas di mana awan sama sekali tidak teramati di langit. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Awan terbentuk karena proses pengembunan atau pemadatan uap air yang terjadi di dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Setiap uap air yang terkandung dalam udara akan berubah karena proses kondensasi atau pemadatan menjadi bintik-bintik air untuk membentuk awan. Awan dapat menyebabkan curah hujan meningkat. Karena Vietnam merupakan iklim tropis, maka curah hujan akan lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara selain iklim tropis. Hal ini disebabkan karena suhu serta angin di negara Vietnam yang memungkinkan untuk terbentuknya awan dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada suhu dan lebar fluktuasinya. Suhu rata-rata di negara Vietnam relatif hangat dengan beberapa fluktuasi pada musim tertentu, di mana suhu cuaca Vietnam pada siang hari berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 14 hingga 20 derajat Celcius. Fluktuasi suhu ini dipengaruhi oleh perbedaan musim setiap bulannya akibat adanya angin muson dan arus laut. Musim dingin di Vietnam berlangsung dari November hingga April, di mana dari awal Februari
hingga akhir Maret ada gerimis yang terus-menerus. Kemudian Maret dan April kadang-kadang juga dianggap sebagai periode transisi. Selanjutnya yaitu curah hujan. Vietnam memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan total sebesar 1.400 mm setiap tahunnya, di mana pada bulan Juli merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi yang nilainya dapat mencapai lebih dari 250 mm. Dan juga untuk bulan Desember merupakan bulan dengan nilai curah hujan terendah yang hanya berkisar 21 mm saja. Kemudian indeks UV cuaca Vietnam pada bulan Maret hingga September berada dalam kondisi ekstrim dengan nilai indeks 11+. Ini merupakan bulan di mana musim panas di negara Vietnam terjadi. Kemudian pada musim dingin, yaitu pada bulan Oktober hingga Januari, indeks UV relatif rendah, berkisar antara 7 hingga 10, yang mana masih tergolong tinggi. Berdasarkan pemaparan elemen yang telah dilakukan, diambil kesimpulan bahwa iklim Vietnam memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis ini terletak pada garis bintang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Tropis adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yang dibatasi oleh dua garis bintang yang memiliki ciri-ciri iklim sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara rata-ratanya relatif tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya, suhu berkisar antara 20-23 derajat, bahkan di beberapa tempat suhu rata-rata tahunannya dapat mencapai lebih dari 30 derajat. Yang kedua, amplitudo suhu rata-rata tahunannya relatif kecil di khatulistiwa, antara 1-5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Ketiga, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Dan yang keempat atau terakhir, hujan banyak dan relatif lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Apa yang dilakukan petani Vietnam untuk menjaga sistem pertaniannya dari perubahan iklim? Negara Vietnam merupakan salah satu negara yang sering mengalami badai besar, seperti abrasi, banjir, tetapi penghasilan utama mereka berasal dari sektor pertanian. Mereka membuat hutan dan menanami kembali lahan kosong dengan tujuan sebagai pelindung iklim. Mereka membuat hutan agar pohon dapat mencegah terjadi abrasi, menahan angin yang besar dan membantu dalam penyerapan air, sehingga lahan dapat terlindungi dan mengurangi resiko gagal panen. Fungsi hutan sebagai penyedia ekologi alami menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi petani maupun seluruh warga di Vietnam. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara kedua yang dilakukan oleh para petani Vietnam adalah dengan meningkatkan produktivitas perikanan. Jadi selain bergantung daripada hasil pertanian, sektor perikanan merupakan salah satu fokus yang juga cukup banyak digarap oleh masyarakat Vietnam. Di mana di sini mereka fokus untuk mempelajari bagaimana menemukan formulasi pakan yang tepat bagi ikan-ikan budidaya mereka, yang mana mereka melakukan perbedaan formulasi pakan untuk anak ikan dengan ikan dewasa, sehingga jumlah nutrisi yang diberikan itu seimbang dan mendukung pertumbuhan mereka, dan juga tidak memberatkan karena memang sediaan untuk pakan ikan ini dipengaruhi oleh musim dan juga kondisi cuaca di sana. Selain itu, mereka juga mempelajari bagaimana untuk menghentikan dan membasmi penyakit-penyakit yang sering menjangkit pada ikan-ikan budidaya, sehingga ikan-ikan mereka yang telah dibudidaya dalam waktu cukup lama dapat dipanen dengan jumlah dan kualitas yang optimal. Sekian presentasi UTS dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.